Shalom bagi anak-anak kami yang lagi live streaming di rumah kita masing-masing. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan untuk kita semua Inang ucapkan salam sehat. Horas madihita, mari kita beribadah. Amin. Kita bernyanyi. Selamat pagi adik-adik, pasti sehat kan? Yuk kita bernyanyi sebelum mendengarkan dan mengikuti firman Tuhan. Siapkan hati pikirannya untuk ikut beribadah dalam ibadah sekolah minggu adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Satu lagi adik-adik, dari awal kita akan pujian, bagi berdiri semuanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Nama Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita sama-sama mengucapkan amin. Anak-anak kami yang di rumah, hukum Taurat kita pada minggu ini yaitu hukum Taurat dari hukum pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Mari kita mendengarkan sama-sama. Bagi anak-anak kami yang sudah hafal boleh mengikutinya. Demikian titah Tuhan, titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa supaya dapat melakukan hukum tersebut. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Sama-sama kita menyebut amin. Kita bernyanyi. Adik-adik kita bernyanyi. Terluka
Marilah kita serahkan dosa dan kesalahan kita hanya kepada Tuhan kita yang hidup. Oleh karena itu mari kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sama-sama, amin. Ayat bulanan pada bulan ini, bulan Februari, anak-anak kami ada yang tahu? Pasti yang sering mengikuti live streaming hafal ya. Yaitu ayat berapa ya? Yaitu tertulis pada, oh anak-anak kami di rumah sudah ada yang jawab. Ya pintar. Yaitu Matius 5 ayatnya yang ke-9. Matius 5 ayatnya yang ke-9. Demikian hukum firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi anak-anak, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi adik-adik sekarang, ayo gerakkan semua badannya. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ada pengumuman Kak Yos. Oke, adik-adik, hai, masih sehat kan? Hari ini pengumumannya masih sama. Ya, adik-adik, jangan lupa kalau bisa, ini pemerintah kan sudah bilang umur 6 sampai 11 tahun sudah bisa vaksin. Ikut vaksin ya adik-adik ya. Yang dari sekolah juga ada, yang dari luar juga ada ya. Lebih baik vaksin untuk menjaga daya tahan tubuh supaya lebih kuat. Oke adik-adik, dan juga jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Oke adik-adik, jaga kesehatan supaya kita bisa mengikuti ibadah live streaming dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi adik-adik. Dan sambil memberikan persembahan kita. Melimpah dalamku. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan senantiasa bersyukur. Karena Tuhan terus menganugerahkan sehat dan kuat kepada kami hingga pagi ini. Kami semuanya boleh mengikuti ibadah minggu pagi sekolah minggu, meskipun kami harus mengikutinya secara live streaming. Tapi bukan berarti Tuhan kami tidak bersukacita. Kami tahu Tuhan berkenan menerima sukacita kami pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami rindu dialiri oleh firman-Mu
supaya iman kami tumbuh dengan baik. Berkati juga tumbuh kembang jasmani kami, sehingga nyatalah Tuhan Engkau yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekalian, salam juga buat semua para orang tua dan pendamping anak-anak sekolah minggu yang dengan setia mengikuti ibadah sekolah minggu, meskipun kita harus mengikutinya masih secara live streaming. Tuhan berkati kita semuanya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini yang tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia yang ke-17 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat ke-8. Yuk dibuka dulu Alkitabnya yuk. Sudah ada yang ketemu? Sudah? Baik. Kita akan bacakan bersama-sama demikian firman Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air itu, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. 2 minggu yang lalu anak-anak sekolah minggu diingatkan oleh firman Tuhan secara berturut-turut bahwa kita ibaratkan pohon, ya, pohon yang harus tumbuh di atas tanah. Tumbuh di atas tanah, ada yang dirawat karena ditanam secara sengaja, ada yang tumbuh liar, tidak ada yang merawat. Tapi kok bisa ya? Daunnya baik, pohonnya kuat. Rupanya pohon itu meskipun bukan manusia yang memelihara, tapi Tuhan memelihara hidup dan tumbuh kembang si pohon tersebut. Ya. Nah, apalagi kita adalah tumbuhan yang terpelihara. Dipelihara oleh mama papa, dipelihara oleh guru-gurunya di sekolah, imannya dipelihara supaya tumbuh kembangnya baik, dipelihara oleh firman Tuhan lewat pelajaran-pelajaran di sekolah minggu, terus dipelihara juga yang paling istimewa lewat doa-doa semua orang Kristen yang ada di penjuru dunia nih. Karena setiap orang yang berdoa memberikan napas kehidupan yang baik, dia pasti bilang begini dalam doanya, berkatilah semua anak-anak sekolah minggu di mana saja pun berada, supaya tumbuh kembang imannya baik. Kelak mereka menjadi pohon yang kuat dan berbuah, menghasilkan buah yang banyak. Lah ini ada pohon kok yang gak berbuah. Nah, memang tidak semua tanaman berbuah. Nah, tapi pohon-pohon itu banyak fungsinya meskipun tidak menghasilkan buah, ya. Nah, berbahagialah orang yang, apa tadi ayat 7 itu?
Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pernahkah pohon-pohon itu berdoa? Enggak, tapi Tuhan memeliharanya karena dia milik Tuhan. Lah kalau gitu, kalau memang pohon-pohon juga enggak pernah berdoa, ngapain juga aku kalut-kalut ya ke sekolah minggu, baca Alkitab disuruh mama papa di rumah. Oh, pohon-pohon juga iya. Kita berbeda. Kita semua makhluk hidup ciptaan Tuhan. Ada yang manusia, ada yang tumbuhan, ada yang hewan. Tapi beda kita dengan tumbuhan dan hewan itu, kita punya akal budi. Kita punya akal budi. Ya. Diberi akal dan budi untuk bisa meminta kepada Tuhan apa yang kita perlu, bukan apa yang kita inginkan. Kita perlu apa? Napas kehidupan. Kita perlu apa? Kita perlu sehat. Kita perlu apa? Kasih sayang dari mama papa. Nah, itu semuanya Tuhan beri untuk kita supaya kita senantiasa berharap dan berharap, mohon yang kita perlu kepada Tuhan. Nah, terus apa sih yang harus kita siapkan supaya kita menjadi tanaman yang baik itu, sehingga kita semuanya tumbuh menjadi anak-anak yang mulai dari kecil sampai besar tetap menjadi sebuah pohon yang baik. Tentu seperti dalam firman Tuhan tadi, baiklah kita senantiasa tumbuh di tepi sungai mengalir. Pernah mandi di sungai? Pasti pernah. Kalaupun tidak pernah melihat atau mandi di sungai, paling tidak kita tahu ada tempat untuk mandi, ya. Tapi dalam hal ini Tuhan mengibaratkan kita seperti tanaman dan mengharapkan supaya kita menjadi tanaman yang tumbuh di tepi sungai. Supaya apa? Akarnya tetap dialiri oleh air, sehingga dia tidak akan pernah layu, tidak akan mengalami kekeringan. Nah, sungai yang mengalir itu adalah Tuhan Yesus. Dia mengalir ini adalah gambar Tuhan Yesus, bukan ini Tuhan Yesusnya, tapi gambar. Bolehkah saya menyembah gambar ini? Tidak, karena ini hanyalah gambar, ya. Nah, Tuhan Yesus adalah sungai yang mengalir, yang memberi kehidupan kepada semua tanaman yang ada di tepi sungai. Karena kalau tanaman itu semakin dia besar, semakin panjang akarnya. Dan begitulah Tuhan mengaturkan tanaman. Semakin tanaman itu besar, semakin panjang akarnya. Dan si akar ini bisa mencari sendiri di mana sumber air untuk kehidupannya. Karena begitulah Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan keberadaannya sebagai makhluk hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Tanpa komando pun dia bisa mencari sendiri tempat dia mencari air kehidupan. Ya, mencari air kehidupan. Nah, kita semua adalah tanaman yang dipelihara dan dirawat oleh Tuhan. Oleh Tuhan, dan selain kita dirawat, apa harapan Tuhan? Kita dapat tumbuh kembang, besar dan berbuah. Nah, buah-buah yang diharapkan Tuhan dari kita sebagai tumbuhan, satu,
kita diharapkan menjadi pohon yang baik. Pohon yang baik bermanfaat. Misalnya baik dan bermanfaat buah. Buah apa yang kamu suka? Pisang misalnya, itulah yang paling mudah dicari. Itu tanaman yang bermanfaat, baik untuk kesehatan. Ya. Nang, saya suka apel. Baik juga, itu baik untuk kesehatan. Tapi saya senang sirsak, baik juga. Jadi tanaman yang baik bermanfaat bagi orang banyak. Ya, kita diharapkan menjadi tanaman yang baik untuk bermanfaat bagi orang banyak. Yang kedua, baik menyenangkan. Meskipun kita nggak punya buah, tapi daun kita rindang seperti tanaman yang ada di sekitar gereja kita ini. Daunnya rindang sehingga orang yang kepanasan dapat duduk berteduh dengan nyaman karena di bawah pohon yang rindang itu pasti sejuk. Tidak terkena panas. Jadi sudah dua tadi. Baiklah kita semuanya menjadi pohon yang berbuah menyenangkan orang banyak. Ya, tapi ada pohon yang tidak berbuah juga menyenangkan orang lain dan bermanfaat buat orang, seperti pohon yang tumbuhnya rindang, daunnya tumbuh dengan baik sehingga orang dapat berteduh di bawah pohon itu. Senang kan? Kalau misalnya kita habis berjalan jauh, habis bermain dengan teman-teman, terus kepanasan, ada pohon yang daunnya rindang, kita bisa berteduh di situ menghindari panas matahari. Nah, ada lagi pohon yang baik supaya menyenangkan orang tadi, lalu kita senantiasa dirindukan. Pohon yang senantiasa dirindukan itu ya seperti itu tadi contohnya. Nah, orang yang senang dan dirindukan itu, kita menjadi pohon yang senang menjadi kerinduan orang. Rindu tentang apanya, Nang? Tadi rindu supaya leganya berteduh di bawah pohon yang rindang. Kita menjadi kerinduan karena apa? Karena manis budinya. Emang dia mandi gula, Nang? Bukan. Tapi manis budinya, sopan tutur katanya, dan manis perilakunya. Ya, kita juga menjadi orang yang dirindukan karena ramah, enggak sombong. Ada enggak anak-anak sekolah minggu yang seperti itu? Ya ada, ramah dan tidak sombong. Ya. Nah, firman Tuhan pagi ini juga mengingatkan kita supaya menjadi orang atau tumbuhan yang dirindukan karena suka menolong. Ini adalah orang-orang yang menjadi kerinduan. Dirindukan karena apa? Suka menolong. Dirindukan karena apa? Suka berbagi. Dirindukan karena apa? Karena dia manis dan ramah. Ya, sehingga oleh karena dia menjadi orang yang sangat dirindukan, bukan hanya karena dia orang yang ada diharapkan daripadanya, tapi juga menjadi orang yang suka menolong. Ketika ada yang perlu ditolong, dia dengan ringan tangan memberikan pertolongan. Bukan hanya nolong manusia, ada
nih, si domba ini terjerat oleh akar-akar tanaman yang berduri, nggak bisa keluar. Dengan senang hati dia menolong si domba tadi. Tapi kan di sini nggak ada domba, Inang. Benar. Tapi ada juga hewan-hewan yang lain. Misalnya ada kucing. Nggak tahu nih kucing siapa, datang aja. Usir. Diusir. Bisa kita mengusirnya, tapi dengan cara yang baik. Bukan dengan menyiramnya dengan air panas. Sana, kucing siapa, ya? Tapi anak-anak sekolah minggu semuanya pasti mengusirnya dengan baik, ya, tidak dengan kasar. Terus juga anak-anak sekolah minggu menjadi orang yang suka memberi pertolongan. Contohnya seperti burung ini. Burung pipit ini meski nggak punya tangan, tapi dia menggunakan paruhnya untuk memberi makan anak-anaknya. Nah, kita nggak perlu harus beri dengan menghantarkannya ke sarangnya, atau kita menjadi orang yang suka menolong. Misalnya, kalau ada pengemis yang datang ke rumah, ya, kalau ada datang pengemis ke rumah, kita boleh berbagi. Enggak bisa banyak-banyak, Nang, kan aku enggak punya duit. Sisihkan sedikit, 2.000 boleh, ya, 2.000 boleh. Lebih banyak lagi boleh enggak, Nang? Boleh, ya. Nah, artinya bukan hanya uang saja yang boleh kita beri kepada orang yang memerlukan pertolongan kita. Kalau datang ke rumah mengemis, kita punya minuman gelas aqua, barangkali dia capek dalam perjalanan, tawarkan saja, Bu, saya nggak punya duit tapi saya punya ini, mau ya? Pasti dengan senang hati dia menerimanya. Ada aquanya kan di rumah? Nggak punya aqua, Nang, kami nggak pernah beli aqua. Air putih pakai gelas juga nggak apa-apa, minum dulu ya Bu ya. Nah, itulah anak-anak Kristen yang sudah akarnya dialiri oleh firman Tuhan. Ya. Kelak Tuhan yang memperhitungkan apa yang baik yang sudah diberi kepada sesama ciptaan Tuhan. Maka berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, karena dia nilainya jelek, dia tidak berdoa kepada Tuhan supaya ditolong waktu ulangan, tapi dia malah minta tolong sama iblis. Tidak ada lah, Nang, mana pernah saya minta tolong sama iblis. Menyontek itu adalah godaan iblis. Tapi yang minta tolong kepada Tuhan itu dia berdoa, Tuhan hari ini saya mau berdoa memohon pertolongan Tuhan, besok kami ulangan, saya mau belajar, Tuhan tolong saya. Amin, kan? Nah, itulah contoh-contoh yang senantiasa memohon pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, saya kan mau pergi les nih, naik sepeda, baru sekali ini Tuhan naik sepedanya. Tolong jagain saya supaya saya jauh dari kecelakaan. Mengandalkan Tuhan. Ya, Tuhan, saya lagi sakit nih, padahal besok harus sekolah. Tolong saya Tuhan, berkati makanan minuman supaya menjadi sumber kekuatan dan kesehatan bagi tubuhku. Mengandalkan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan. Tapi ada kalanya memang kadang-kadang kita itu lupa, ya, lupa itu memang ya
begini, dia sakit demam, pegang mamanya, panas sekali, tanpa berdoa dulu mohon pertolongan Tuhan, mamanya teriak-teriak, beli paracetamol, cari obat. Itu juga lupa mengandalkan Tuhan, ya, langsung kalut, langsung heboh. Nah, Tuhan mau pada saat kita semuanya mengalami hal seperti itu, yang kecil-kecil aja, nggak usah cerita tentang yang besar-besar ya. Kita mari mengandalkan Tuhan dulu. Tuhan, hari ini anakku ini panas sekali badannya. Tolong Tuhan, untuk Tuhan sembuhkan lewat obat, makanan, minuman, menjadi saluran berkat kesembuhan. Jadi nggak langsung heboh, nggak langsung teriak-teriak mencari obat. Itu kecil-kecil saja, tapi itu perlu, ya. Nah, ada beberapa yang sudah kita bahas hari ini. Nah, apa untungnya? Lalu satu di antaranya tadi, orang yang setia dan mengandalkan kepada Tuhan, ada tertulis di dalam kitab Matius. Yuk dibuka dulu Matiusnya, mana ya? Di Matius 5. Ada beberapa ucapan bahagia di situ bagi setiap anak-anak sekolah minggu dan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah kata Tuhan. Berbahagia, bahagianya ada banyak. Tapi yang paling penting dulu untuk anak sekolah minggu, mari kita lihat di ayat 7, 8, dan 9. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya seperti tadi, ada pengemis datang, kita nggak punya duit, tapi kita cuma ada air minum, nggak apa-apa, tawarkan aja air minumnya sayangnya. Kemudian berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang suci hatinya itu enggak percaya kepada pertolongan yang bukan daripada Allah. Artinya tidak mau berdoa kepada yang bukan Allah. Ya, harus berdoa minta tolong apapun terlebih dahulu kepada Allah. Mau makan, enggak perlu anak kecil panjang-panjang doanya, karena Tuhan tahu kita masih bisa menghafal doa-doa yang pendek. Mau makan, Tuhan Yesus saya mau makan, berkati makan minumnya, amin, cukup. Enggak perlu hafal panjang-panjang karena kita masih kecil ya. Kecuali kalau nanti seiring dengan waktu kita bertambah besar, maka doa kita juga semakin baik. Karena semakin kita besar, semakin banyak yang ingin kita utarakan kepada Tuhan ya. Oke, yang terakhir di ayat 9 yang perlu kita ingat dari ucapan bahagia ini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bawa damai itu kayak apa? Tidak suka mengolok orang lain, tidak suka mengejek teman, tidak suka berkelahi dengan teman, ya. Jangankan dengan teman, dengan adik di rumah, enggak rebutan mainan, enggak rebutan makan siapa dulu. Kan ada tuh makanannya sama semua, tapi dia senantiasa ingin terlebih dahulu. Jadi berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena dia suka berbuat kebaikan, maka di tengah-tengah permainannya juga dia akan menjadi orang yang sangat dirindukan, karena dia menjadi anak-anak yang manis dan ramah.
Siapa yang mau menjadi orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh teman, oleh papa mamanya, oleh Tuhan? Ada yang mau? Pasti anak-anak sekolah minggu mau menjadi anak-anak yang dirindukan, sehingga bahagia tadi tidak akan membuatnya menjadi kering dan layu seperti tanaman yang jauh dari air, yang tidak pernah tersirami, yang tidak menjadi tumbuh sebagai pohon yang baik. Enggak semua tanaman berbuah, tapi ada tanaman yang daunnya rindang, menjadi kerinduan orang yang sedang merasakan panas terik matahari, karena di bawah pohon yang rindang itu dia dapat berteduh dan merasa nyaman. Mari kita sebagai pohon semuanya, supaya kita menjadi orang-orang yang dirindukan dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami agar kami semuanya menjadi pohon yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau mulai dari sekarang, pada masa kami masih kecil-kecil, kami mau tumbuh dan berkembang hingga kami nanti besar, dan kami mau berbuah, bahkan menyenangkan orang-orang banyak. Kami rindu senantiasa disirami oleh firman Tuhan. Kami rindu senantiasa untuk berada di tepi sungai yang adalah Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu terus mengalir membasahi kehidupan kami, dan kami semua tidak akan pernah kering dan layu. Bahkan Tuhan, kami merindukan jika kami menjadi pohon yang baik, berbuah, biarlah buah-buah kebajikan senantiasa dapat kami bagikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Kita bernyanyi adik-adik.
kita semuanya ambil sikap doa yang baik. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita semua bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Adik-adik, salam sehat, bye. Yang sudah absen, sudah kakak screenshot. Oke, bye.